Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebum film jadul. Sehat-sehat walafiat kabeh sekeluarga yo. Balik mana yang aku Icang Tali Raffi ya. Seperti biasa sesuai beberapa requestan dari kalian. Kali ini kita akan mengidul film action kriminal yaitu Bastille Day tahun 2016. Baru tahu film ini ternyata keren abis lur. Cukup rumit, jadi siapkan fokus kalian lebih dari biasanya ya lur ya. Bastille Day bercerita tentang seorang pencopet ulung terpaksa bekerja sama dengan agen khusus CIA yang berandal dan tidak taat peraturan untuk menghentikan perampokan Bank Nasional. Gimana keseruannya? Langsung kita gas pantun aja. Bule jamiun udele ono loro. Monggo sekejaaken ru. Di sebuah tempat wisata di Paris, seorang mbak-mbak tiba-tiba muncul dalam kondisi bugil berlenggak-lenggok melewati keramaian. Jelas semua orang langsung, wow apa itu? Dan di saat yang sama seorang pencopet ulung yaitu Michael ngambilin dompet-dompet, HP, jam, voucher menginap di Bali milik orang-orang. Sudah bisa kalian tebak lur, Michael telah meminta bantuannya sebagai pengalih perhatian dan dibayar 300 euro. Setelah itu Michael menjual barang-barang curiannya ke seorang penadah bernama Baba dan mendapatkan imbalan 900 euro. Di lain tempat, terlihat pria bernama Jean memberikan bom yang disembunyikan ke dalam boneka beruang ke kekasihnya yaitu Zoe. Dia ditugaskan untuk menyamar dan meletakkan bom tersebut di sebuah gedung dengan waktu ledakan yang sudah diatur. Karena Zoe masih ragu, Jean pun meyakinkannya bahwa tidak ada orang di dalam gedung tersebut. Dengan memakai wig pirang dan membawa tas berisi boneka, Zoe pun masuk ke dalam menggunakan ID card colongan. Tapi ketika dia akan meletakkan boneka tersebut, tiba-tiba ada banyak mbak-mbak cleaning service di sana. Loh, tadi katanya nggak ada orang, nggak tega lah ya kan Zoe membunuh orang-orang itu. Dia akhirnya keluar gedung dan menelpon Jean jika banyak orang di dalam dan boneka itu akan dibuang ke sungai. Meskipun Jean memaksa tetap melanjutkan misinya karena bom akan meledak sebentar lagi, tapi Zoe yang ketakutan langsung menutup teleponnya. Terlihat Jean sedang bersama seorang pria bernama Raffi dan anak buahnya Christophe, di mana Raffi adalah pimpinan kelompok mereka. Di saat yang sama, Michael yang lagi santai minum jahe dan memantau orang-orang yang bisa dicopet, melihat Zoe yang gelisah sambil membawa tas lalu mencopot wignya. Michael pun mengira tas itu berisi barang berharga dan langsung mengambilnya saat Zoe lengah. Setelah itu Michael membuka tasnya dan zong ya kan, hanya ada seonggok boneka dan telepon model jadul. Karena Jean tiba-tiba telepon, Michael mencoba mengangkatnya dan terdengar Jean yang marah-marah nggak jelas. Telepon pun langsung ditutup dan tas itu dibuang sembarangan ke pinggir jalan. Lalu yang terjadi, meskipun gak sesuai target, tapi seenggaknya bom sudah meledak dan kepanikan terjadi. Raffi pun langsung mengirimkan ancaman ke pemerintah Prancis bahwa itu baru serangan pertama dan dalam 36 jam ke depan kota Paris akan bertekuk lutut dengannya. Wartawan pun berbondong-bondong menanyakan tentang keselamatan warga Paris ke Pak Victor selaku Menteri Dalam Negeri dan Kepala Intelijen Prancis. Victor pun menjamin pelaku pemboman akan segera ditangkap dan berjanji parade di Hari Bastille akan tetap berjalan normal. Hari Bastille itu hari kemerdekaannya orang Prancis lur. Ternyata Michael berhasil terekam oleh CCTV dan fotonya akan dikirim ke CIA juga Interpol. Di markas CIA, seorang agen khusus bernama Sean dapat peringatan keras dari atasannya yaitu Tom dan Karen karena dia selalu menjalani misi dengan sangat barbar, ceroboh dan tidak mematuhi perintah. Tapi menurut Sean, dia melakukan semua tindakan itu karena sudah memperhitungkan resikonya. Yang penting kan misi kelar bos, kata Sean. Berita pemboman tersebut sampai ke CIA dengan total korban sebanyak 4 orang. Setelah mendapatkan rekaman CCTV Michael, identitasnya pun berhasil diketahui. Michael lahir di Las Vegas, Amerika. Ayahnya adalah bos kasino dan ibunya seorang makelar. Dulu Michael adalah anak yang berprestasi dan ingin masuk kuliah. Tapi ketika ayahnya pergi dan meninggalkan utang-utang judinya, Michael pun DO dari SMA-nya. Lalu dia sering melakukan penipuan di berbagai negara untuk bertahan hidup, sampai akhirnya sekarang ngungsi ke Perancis. Diketahui Michael pernah menelpon ibunya 2 kali dalam 1,5 tahun terakhir menggunakan telepon umum yang sama. Maka dari itu, Sean ditugaskan menangkap Michael diam-diam di apartemen sekitar telepon umum tersebut dan nanti dia akan diserahkan ke pemerintah Prancis.
Melihat sosoknya sudah tersebar di berita, wah panik jelas, langsung Michael siap-siap kabur dengan membawa uang-uangnya. Tapi di saat yang sama, Sean berhasil menemukan apartemennya dan melihat Michael yang sudah OTW kabur di genteng. Kejar-kejaran pun dimulai. Numéro 8. Oh, merci. Michael akhirnya berhasil menyamar dan membaur di pasar. Lalu dia melihat seseorang yang baru turun dari motor dan mencopet kuncinya. Tapi ketika Michael akan kabur dari sana, Sean pun menyadarinya dan langsung disikat. Setelah itu Michael diinterogasi di rumah rahasia milik CIA. Kenapa dia melakukan pemboman dan selama ini ikut organisasi apa? Dengan ketakutan Michael bilang jika memang dia yang menaruh tasnya, tapi dia hanya mencopet dari seorang wanita yang memakai wig pirang. Dari telepon saat itu, Michael bisa tahu wanita tersebut bernama Zoe dan mengira tas miliknya berisi barang-barang berharga. Mendengar itu Sean pun makin emosi, tapi lama-kelamaan dia mulai percaya perkataan Michael. I'm sorry! Focus! That's her phone. That was in the bag. There's some French guy. He called her. She had a bag. Her body language made me think there was something. It wasn't my bag. I swear to God. Untuk membuktikan Michael benar-benar seorang pencopet, Sean memintanya mencopet dompet miliknya. Dengan cerdiknya Michael bukan hanya mencuri dompet, tapi uangnya saja yang diambil terus dibalikin lagi dong dompetnya. Luar biasa, krik. Dan saat diminta duduk kembali, diam-diam Michael mengambil pisau lipatnya Sean. Still there. The money's gone. I could only without the money. Well, I'd walk up to the guy, avoid eye contact. Di rumah Jan, terlihat Zoe yang sangat stres karena menganggap dirinya telah membunuh 4 orang tersebut. Sedangkan Raffi dan Jan kebingungan siapa bocah laki-laki yang telah mencuri tas mereka. Lalu tak lama kemudian, Raffi dan kroco-kroconya datang ke sana. Jan yang tahu Zoe akan dibunuh langsung memintanya kabur dari sana. Karena Zoe nggak ditemukan, Raffi dan anak buahnya melacak sinyal HP-nya dan datang ke lokasi tersebut. Padahal HP-nya ada di tempatnya Sean sama Michael ya kan? Agar tidak mencurigakan, Raffi mengaku sebagai abang-abang paket. Sean pun sadar ada sesuatu yang tidak beres dan siap-siap memegang pistolnya. Sedangkan Michael berhasil memotong ikatannya dan diam-diam kabur dari sana. Lalu yang terjadi... Christophe! Allô, la police s'il vous plaît. Oui. Sean pun melaporkan kejadian tadi ke Tom dan dia diminta menangkap Michael secepatnya. Tapi Sean yang memang berandal nggak taat peraturan dan tahu ada suatu masalah di belakang ini semua, memutuskan juga mencari keberadaan Zoe untuk mengorek informasi lebih jauh. Di kantor, Victor diperkenalkan oleh komandan polisi khusus milik Prancis bernama Rapid, nggak pakai tes, yang ternyata adalah Raffi dong. Lo ngapain polisi ngebom-ngebom ya kan? Pasti ada sesuatu. Karena ada sebuah laporan jika bom dirakit di tempat imigran Arab, Raffi dan seluruh anggota polisi Rapid pun ditugaskan mengecek ke sana. Sesampainya di lokasi, semua imigran diminta tiarap dan terlihat salah satu anggota yang diam-diam masuk ke ruangan. Lalu menaruh perakit bom yang dia bawa dan melaporkan jika telah ditemukan perakit bom di dalam sana. Kan fitnah lur, gini nih lur, sebuah propaganda dan yang difitnah ngebom lagi-lagi orang Islam, orang Arab. Plok. À toutes les unités trouvées des engins explosifs. Semua imigran pun akhirnya ditangkap dan Michael masih menjadi buronan utama. Di lain tempat, Michael yang tidak tahu harus kemana minta bantuan Baba agar diberikan tempat tinggal. Baba pun akhirnya membawa Michael ke rumahnya di lantai atas bersama keluarganya. Tapi ketika Michael ngelamun ngeliatin berita, keluarganya Baba tiba-tiba udah pergi dong. Karena ternyata Baba sudah bekerja sama dengan pemerintah untuk menangkap Michael. Dan keluarganya dijanjikan mendapatkan kewarganegaraan di sana. Mulai panik karena semua pintu dikunci, mana tim Rapid juga udah sampai ya kan. Untungnya Michael menemukan tembok growak di pojokan. Dia menjebolnya sampai nembus keluar kamar, bersembunyi di dalam sana dan akhirnya kabur.
Ternyata di luar sudah ada sniper yang standby membunuh Michael, tapi untungnya Sean datang menyelamatkannya. Zoe yang berhasil kabur mendatangi markas teman-teman tongkrongannya untuk meminta perlindungan karena dia lagi dalam masalah. Tapi tak lama kemudian Sean dan Michael datang setelah mendapatkan informasi di mana markas teman-temannya Zoe. Dengan mudahnya mereka dibuat bertekuk lutut, tapi beberapa orang lainnya membakar mobil Sean lalu membawa Zoe kabur dari sana. Sean pun terpaksa mencolong mobil orang yang lewat dan pergi ke tempat kerja salah satu temannya Zoe. Karena sosok Sean sudah diketahui, maka dari itu Michael diminta masuk ke sana untuk mendapatkan KTP temannya yang berambut pirang tersebut. Dengan skill copet tingkat tingginya, Michael menganalisa situasi dengan cepat, membuat skema pencopetan serapi mungkin, sampai akhirnya KTP mas-mas pirang berhasil didapatkan. Gila sini. Mereka pun langsung menuju alamat di KTP dan jackpot Zoe pun ditemukan. Zoe sempat mengancam tapi Sean langsung sedikit memberinya pelajaran. Sean tahu jika Zoe bukan teroris dan dia hanya dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Lalu Zoe mengatakan jika yang menyuruhnya adalah pacarnya sendiri bernama Jan. Take one look at you and I know you're not a terrorist, you're being used. Look at me. Look at me. Jean, emmenez-nous Jean. Jean, where is he? Mereka pun akan pergi ke apartemen Jan, tapi di tengah jalan mereka papasan dengan Raffi dan untungnya masih bisa lolos. Lalu Zoe pun menceritakan kronologi saat itu bahwa dia diminta Jan mengebom gedung sebagai bentuk melawan fasisme. Tapi karena banyak orang di sana, Zoe membatalkan misinya. Udah segitu aja lur, Zoe nggak tahu siapa di belakangnya Jan dan apa tujuan sebenarnya. Di lain tempat, terjadi demo anti-fasis besar-besaran karena serangan yang tidak beralasan kepada imigran Arab di dalam masjid. Ditambah lagi ada demonstran online yang mengajak banyak orang untuk melakukan gerakan anti-fasisme dan dalam waktu singkat sudah memiliki pengikut yang sangat banyak. Kondisi pun semakin memanas ketika beredar video polisi yang menyiksa demonstran Arab. Padahal itu sengaja disetting oleh Raffi dan kawan-kawan agar situasi semakin kacau. Tujuannya apa? Sabar dulu lur, sabar. Sesampainya di apartemen Jan, ternyata dia sudah tewas digantung oleh Raffi dan betapa terpukulnya Zoe melihat hal tersebut. Lalu Sean melihat ada tato di tangan Jan dan menemukan identitas Jan yang ternyata dia adalah kapten kepolisian Rapid. Sean pun akhirnya sadar jika ada beberapa orang yang selama ini telah menyamar menjadi polisi, termasuk Jan dan Raffi. Sean pun melapor ke Tom dan Karen jika Michael dan Zoe sedang bersamanya, juga memberitahu polisilah yang melakukan pemboman tersebut dan memfitnah imigran Arab yang berada di dalam masjid. Karen pun mengatakan jika hal ini sudah di luar batas kewenangannya CIA dan akan menyerahkan kasus tersebut ke pihak intelijen Prancis. Maka dari itu, Karen akan melaporkan hal ini ke Menteri Dalam Negeri Victor untuk menyerahkan Zoe dan Michael kepadanya. Keesokan harinya, Karen pun mendatangi Victor dan mengatakan jika bom dibuat oleh polisi-polisi yang menyamar, bukan oleh imigran Arab. Itu artinya ada konspirasi teroris di kepolisian Perancis, kata Karen. Maka dari itu Karen akan menyerahkan saksi yang mengetahui hal tersebut. Setelah diberitahu lokasinya, Victor pun menyuruh anak buahnya untuk menjemput mereka bertiga. Tapi tiba-tiba, Thank you for coming to me. You owe me dinner. nah kan, ternyata dalangnya adalah Bapak Victor. Dia sengaja membuat ledakan dan ancaman, memfitnah imigran Arab biar kota semakin kacau. Juga demonstran online yang ternyata adalah anggotanya Raffi agar situasi semakin keruh. Victor pun langsung menelpon Raffi untuk segera menangkap mereka bertiga, lalu dibunuh di tempat yang aman. Tak lama kemudian orang-orang suruhan Raffi menjemput mereka. Zoe pun sadar wajah salah satu orang di dalam mobil adalah anak buahnya Raffi yang berniat membunuhnya di apartemen. Lalu Sean juga melihat ada tato yang sama seperti Jan di tangannya. Wah, jelas mereka adalah komplotannya oknum kepolisian ya kan? Dan Sean pun langsung menyerang.
Sekarang demonstran palsu yang memiliki hampir 2 juta follower meminta semua orang demo di Bank Nasional Perancis. Sedangkan Victor memberikan konferensi pers bahwa dia akan melakukan tingkat keamanan maksimum, yaitu dengan memerintah kepolisian rapid mengamankan Bank Nasional. Ya, sudah mulai terkuak pelan-pelan apa maksud dan tujuannya. Sean pun melaporkan semua kejadian ini ke Tom. Dia yakin Karen sudah tewas karena Victor lah dalang di balik semuanya. Victor dan kawan-kawannya bukanlah seorang teroris, tapi mereka berniat merampok Bank Nasional Perancis dengan menggunakan skema perampokan yang sangat rapi tanpa dicurigai sedikit pun. Tetap aja Tom gak percaya omong kosong tersebut karena Victor adalah kepala intelijen Perancis. Tapi Sean bodoh amat, dia gak peduli perintah Tom dan akan menyelesaikan kasus tersebut. To walk out with that kind of money. The eyes of the fucking city are on that fact. These guys aren't terrorists. They're thieves. He is protecting the Bank of France. He's put rapid cops in charge. Come in now and hand over Briar. Sean pun akhirnya pergi sendirian untuk melawan semua polisi-polisi di dalam bank dan meminta mereka berdua menunggu di sana. Meskipun Michael dan Zoe menahannya karena dia hanya sendirian, tapi sesuai karakternya, Sean adalah pria barbar, ceroboh, dan tidak peduli dengan aturan. Dengan menyamar menggunakan kostum polisi, Sean berhasil menumbangkan penjaga di depan, membawa senjata mereka dan mulai masuk ke dalam bank. Di dalam, polisi rapid sudah diberikan kendali penuh terhadap sistemnya dan mereka langsung mematikan semua alarm juga CCTV di dalam bank. Lalu Raffi dan Christophe pun masuk ke ruang cadangan emas, tapi tujuan mereka bukan mengambil emas-emas tersebut, melainkan mengakses akun di dalam sana dan mentransfer uang digital ke dalam flash disk sebanyak 500 juta dolar. 500 juta dolar lur, setara dengan 7 triliun rupiah. Itu kalau dibuat beli lem yang mabuk se-Indonesia. Karena penyelundupan Sean ketahuan, Raffi pun meminta semua polisi mengepung dan membunuhnya. Lo main-main kasih tahu Sean. Di dalam mobil, Michael dan Zoe yang mendengar laporan Sean telah terkepung langsung keluar dari sana untuk membantu dengan menggunakan kekuatan massa yang ada di sana. Zoe pun menyerang polisi dengan brutal agar amarah orang-orang semakin terpicu. Cara ini ternyata berhasil lur. Semua demonstran membobol barikade polisi dan mendobrak pintu Bank Nasional. Tepat ketika Sean sudah terpojok dan akan ditembak. Sean pun naik ke lantai atas dan menodong Raffi yang baru saja selesai mentransfer uangnya. Tapi flash disk langsung diambil dan Sean diserang dengan flashbang. Tembak-menembak pun terus terjadi sampai akhirnya Sean memasukkan granat ke dalam kotak lalu melemparnya ke Raffi dan Christophe. Setelah Raffi dikunci ke tempat lain, Sean langsung menyerang Christophe dan berhasil membunuhnya dengan cara membuka pin granat yang ada di badannya. Sekarang hanya tersisa Raffi. Victor pun menelponnya dan meminta misi dibatalkan. Tapi Raffi bilang jika semua sudah terlambat, uang digital 500 juta dolar sudah ada di flash disknya. Dan jika Raffi tertangkap, maka Victor akan dibawa masuk ke penjara bersamanya. Sedangkan Sean meminta bantuan Michael untuk mencopet flash disk yang dibawa oleh Raffi. Dengan memakai topeng dan kemampuan tangan panjangnya, Michael berhasil mengambil flash disk tersebut. Sampai akhirnya Raffi sadar flash disknya telah hilang dan mencari keberadaan Michael. Tapi karena hanya Zoe yang ditemukan, dia langsung melakukan tembakan peringatan, meminta Michael menunjukkan dirinya dan mengembalikan flash disk tersebut. C'est confirmé. C'est notre poseur de bombe. Di satu sisi, Victor yang tidak mau namanya tercoreng mengatakan ke pusat keamanan jika Raffi adalah seorang polisi yang korup. Definisi manusia yang sangat tidak bermoral ya jelas. Victor pun memerintahkan polisi-polisi di sana untuk menembak Raffi ketika dia berulah. Sampai akhirnya Give it to me, drive. Mampus kan NTV Raffi. Dan di tengah keributan itu Michael berhasil kabur dari sana. Setelah kejadian tersebut, Victor mendapatkan pujian atas kinerjanya yang berhasil meringkus polisi korup dan Michael masih menjadi buronan. Setelah itu Victor diam-diam mendatangi Baba dan bertanya di mana Michael berada. Karena Baba juga nggak tahu, Victor pun memaksa Baba untuk menyebarkan berita bahwa ada orang yang berminat membayar tinggi flash disknya.
Setelah mendapatkan informasi dari Baba, Michael pun datang ke tempat perjanjian untuk menemui Victor. Sesuai kesepakatan, Victor akan membayar uang $100.000 dan paspor ke luar negeri, asalkan flash disk itu diberikan kepadanya. Setelah itu Michael dibawa ke basement dan akan dibunuh. Tapi ternyata itu hanyalah siasat Michael, karena dia, Sean, dan polisi-polisi Prancis sudah menjebak Victor di sana untuk mendapatkan pengakuannya. Di akhir film, Victor pun akhirnya ditangkap dan Michael mendapatkan tawaran masuk ke dalam CIA, meskipun awalnya harus sebagai tukang cuci-cuci mobil dahulu. Get in there. Oh, this guy? Drive. I gave it to Gemia. The CIA got anything going? Yeah, you can clean the cars. Come on, man, I got skills. You know, I should have shot you in the face. Buyar, Anda mau ngerampok. Solusinya kerja, malah ngerampok. Aktingnya Hemdal sama Icarus emang gak diragukan lagi sih. Epic banget film ini, tapi ya gitu, pace-nya, temponya cepet banget, scene-nya loncat-loncat dan dialognya cukup berat lur. Tapi tentunya tidak seberat kisah cinta kalian. Hihihi. Ya wes gitu dulu lor, aku Icang undur diri, matur nuwun dan sino untuk merampok uang rakyat demi keuntungan pribadi. Baca yes untuk klik subscribe di bawah ini. Assalamualaikum lor.